Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita dapat bertemu kembali. Saya Pendeta Lukas Luki Heriadi dari Gereja Bethel Tabernakel Kasih Kristus, Jalan Langansari 42 Bandung, ingin membagikan berkat firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah merayakan hidup yang sulit. Untuk itu kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sobat Maestro, hidup ini seringkali tidak terkendali. Kita kadang-kadang mengalami apa yang namanya hidup yang sulit. Hidup yang sulit dapat berupa hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang melukai. Kita hidup dengan orang-orang yang seringkali menyakiti kita, tapi kita harus hidup bersama-sama. Misalnya di dalam keluarga, istri punya suami yang kasar, ya, suami punya istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga, ya, bahkan merepotkan. Mungkin kita dalam pekerjaan juga hidup yang sulit, bisa dalam kecacatan di dalam tubuh. Mungkin cacat bawaan atau cacat karena kecelakaan, sehingga hidup ini menjadi sulit. Kita tidak bisa mengembangkan karir kita, kita tidak bisa beraktivitas dengan sungguh-sungguh atau efektif karena cacat tubuh. Mungkin juga kita mengalami PHK di dalam pekerjaan. Mungkin juga kita mengalami kegagalan di dalam sekolah. Mungkin juga hidup yang sulit itu karena punya anak-anak yang tidak bisa diatur atau tidak terkendali. Mungkin mereka terlibat dengan narkoba, pergaulan yang salah. Hidup yang sulit bisa juga dalam berupa adanya musibah, pencobaan, dan masalah-masalah yang lain. Hidup yang sulit seringkali sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Mau tidak mau kita harus mengalami. Hidup yang sulit juga seringkali sebuah keadaan yang sulit yang tidak juga menjadi baik. Keadaan tidak membaik, ya, dan itu kadang-kadang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tema kita adalah merayakan hidup yang sulit. Dalam Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat ini memberitahu kepada kita, di tengah-tengah hidup yang sulit, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat berbahagia atau dapat merayakan hidup yang sulit itu sendiri. Bagaimana? Ya, kita merayakan hidup yang sulit. Kita harus fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ya, sampai kita menemukan kebenaran Tuhan, menemukan hikmat Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik daripada hidup yang sulit, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini? Puji Tuhan, hidup yang sulit berarti kita menerima hidup yang sulit itu dan kemudian kita menjalaninya dengan sukacita karena Tuhan. Fokus kepada Tuhan, temukan kebenaran Tuhan. Kenapa kita mengalami hidup yang sulit dan apa maksud Tuhan dalam hidup yang sulit itu? Dan kemudian akhirnya kita dapat merayakan hidup yang sulit itu. Ada 4 poin kita dapat menemukan dari firman Tuhan bagaimana kita dapat merayakan hidup yang sulit, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji namanya Tuhan, ya. Kita perlu fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ketika mengalami hidup yang sulit, sampai kita menemukan hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan.
Ya, apa maksud di balik hidup yang sulit itu? Kalau kita menemukan kebenaran Tuhan, kita akan dapat bersukacita. Kebenaran-kebenaran apa saja yang akan kita dapat? Saya akan sampaikan 4 hal. Yang pertama, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah setia. Dia akan memberi kepada kamu jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Percayalah, kita harus lihat dari firman Tuhan. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Hal yang kedua, kita harus fokus kepada kekekalan. Firman Tuhan mengajak kita, ya, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima pada hari Tuhan menyatakan dirinya. Dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kapan? Pada hari kekekalan, pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Inilah kebenaran kedua, ya, bagaimana kita bisa merayakan hidup yang sulit. Kita harus melihat perkara yang kekal. Pandanglah kepada kekekalan, bukan hidup yang sulit di dunia ini. Yang ketiga, ya, kita perlu mengerti Tuhan tidak selalu mengubah situasi hidup yang sulit, tapi Tuhan lebih suka mengubah sikap hati kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9, ya, Paulus sudah 3 kali berseru supaya utusan iblis yang menggocok hidupnya disingkirkan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab itu Paulus berkata, aku suka, ya, puji Tuhan, aku suka akan penderitaan itu, ya, supaya kuasa Kristus sempurna di dalam aku. Paulus sudah berubah sikap hatinya. Keadaan tidak berubah, tapi sikap hati Paulus sudah berubah, ya. Dan kebenaran yang keempat yang akan kita dapatkan adalah Tuhan mau memurnikan iman kita, karena iman kita begitu berharga, ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, kalau kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, ya, kamu harus bersukacita karena Tuhan memurnikan iman kita yang harganya jauh lebih berharga, nilainya jauh lebih berharga daripada emas yang fana ini. Puji namanya Tuhan. Jadi hidup yang sulit dialami semua orang, tidak terkendali dan tidak terhindarkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat merayakan hidup yang sulit. Jadi hidup yang sulit adalah menerima keadaan yang sulit dan kemudian menjalani kehidupan ini dengan sukacita, karena alasannya adalah karena Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hidup yang sulit. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.